Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Sutrisno Hadi, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SD Negeri 4 Sumber Beras, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada tugas koneksi antar materi modul 1.1, saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1, guru diibaratkan sebagai seorang koki yang memasak makanan untuk para tamunya. Koki menyiapkan semua bahan-bahan dan memasaknya dengan resepnya sendiri. Para tamu hanya perlu menikmati makanan yang telah disiapkan oleh koki. Analogi ini menunjukkan bahwa guru bertanggung jawab untuk menyiapkan semua bahan pembelajaran dan menyajikannya kepada murid tanpa melibatkan murid dalam prosesnya. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Menurut saya ketuntasan dalam penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal penugasan dan asesmen yang saya berikan dan sudah mendapatkan nilai di atas KKM yang sudah ditentukan, saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil dalam proses pembelajaran. Sebaliknya saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai KKM yang ada. Seringkali saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Murid hanya menerima informasi dari guru dan pasif dalam proses pembelajaran, sehingga saya selalu mendominasi proses pembelajaran dengan ceramah dan penjelasan satu arah. Sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan, tidak selalu mempertimbangkan gaya belajar, minat, dan kebutuhan individual murid. Fokus utama saya adalah lebih ke menyelesaikan seluruh materi kurikulum dalam waktu yang ditentukan. Bukan pada pemahaman murid, saya pun hanya meminta peserta didik saya untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan seutuhnya, jadi murid hanya menghafal informasi tanpa memahami maknanya. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang sudah disiapkan untuk belajar sehingga dalam kelas anak akan lebih konsentrasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat, dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Setelah mempelajari modul ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah. Perumpamaan guru sebagai petani lebih tepat daripada koki dalam menggambarkan peran dan tanggung jawab mereka dalam pendidikan. Koki memasak bahan-bahan menjadi hidangan yang siap dinikmati. Proses ini relatif singkat dan fokus pada hasil akhir. Koki mengikuti resep untuk menghasilkan hidangan yang konsisten. Koki fokus pada penyajian hidangan yang lezat dan menarik, ibarat guru sebagai petani saat menanam benih, merawat tanaman, dan memanen hasil panennya. Proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan dedikasi. Sama seperti petani, guru menanam benih pengetahuan di dalam diri murid, merawat mereka dengan bimbingan dan dukungan, dan memanen hasil panennya dalam bentuk prestasi dan karakter yang baik. Setiap tanaman memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Petani harus memahami kebutuhan tersebut dan memberikan perawatan yang sesuai. Sama seperti petani, guru harus memahami karakteristik dan kebutuhan belajar setiap murid dan menyesuaikan pengajarannya agar sesuai dengan mereka. Petani tidak hanya fokus pada pertumbuhan tanaman, tetapi juga pada kesehatan tanah dan ekosistem di sekitarnya. Sama seperti petani, guru tidak hanya fokus pada pengembangan intelektual murid, tetapi juga pada perkembangan sosial, emosional, dan spiritual mereka. Petani seringkali bekerja sama dengan petani lain, ilmuwan, dan distributor untuk meningkatkan hasil panen mereka. Sama seperti petani, guru harus berkolaborasi dengan orang tua, kolega, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi murid.
Murid bukan sebagai objek pembelajaran melainkan subjek pembelajaran, artinya murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran, guru pun harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu saya juga harus mempelajari karakteristik murid. Karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, saya harus menghargai setiap karakter murid. Memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh, sesuai dengan kodrat. Saya sadar bahwa peran seorang pendidik adalah lebih ketut. Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Kita harus memberikan kebebasan kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, yang dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan kita belajar. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak melulu harus selalu di kelas. Justru anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengemukakan gagasannya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan, baik sebelum memulai proses dan dalam mengakhiri pembelajaran. Dengan berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, usaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antar mereka. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, memiliki pemikiran-pemikiran kunci tentang pendidikan yang relevan hingga kini. Inti pemikirannya adalah pendidikan yang bertujuan membentuk manusia merdeka. Berikut ringkasannya: pendidikan memerdekakan manusia. Pendidikan seharusnya menuntun dan mengembangkan kodrat, potensi, yang dimiliki anak agar mereka bisa mencapai kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan holistis. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang seimbang antara intelektual, cipta, emosional, rasa, dan kemauan, karsa. Ini tertuang dalam konsep Ing Ngarso Sung Tulada dan Tut Wuri Handayani, di depan memberi contoh, dan dari belakang memberi dorongan. Anak didik sebagai pusat. Proses belajar mengajar hendaknya berpusat pada anak didik, bukan guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, potensi bawaan dan kebutuhan zaman. Sistem Among, ini adalah konsep pembelajaran yang menekankan interaksi dan diskusi aktif antara guru dan murid. Suasana belajar diharapkan hangat, terbuka, dan menyenangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.